Perkenalkan, nama saya Nira Angelina. Saya berasal dari kelas C12. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran SD, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu pembelajaran di era serba canggih. Perlu kita ketahui pengertian pembelajaran di era serba canggih. Di era serba canggih ini adalah seperti sekarang, peserta didik dituntut dapat menggunakan media di internet secara bijak, ditambah lagi kondisi yang masih dalam masa keadaan pandemi yang tidak kunjung usai. Pembelajaran hanya dapat dilaksanakan dari jarak jauh karena mencegah terjadinya penularan virus. Jika pembelajaran jarak jauh tentang rentang waktunya masih lama, kemungkinan rasa jenuh dari peserta didik akan timbul sehingga mereka akan merasakan rindu dengan sekolahnya. Di sini saya memberikan contoh. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang sudah bisa dikatakan canggih, karena sudah terlihat jelas bahwa anak-anak belajar menggunakan komputer atau laptop, di mana kita ketahui bahwa karena perkembangan zaman sekarang, anak-anak sekolah harus mempelajari bagaimana menggunakan alat-alat teknologi. Karena pembelajaran serba canggih zaman sekarang semakin meningkat. Yaitu yang kedua, mengapa teknologi pembelajaran diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Perlu kita ketahui pada zaman ini teknologi terus berkembang dengan pesat ke arah yang lebih modern dan canggih. Perkembangan teknologi ini membawa kita ke era yang serba digital dan online. Sangat jauh berbeda bila kita bandingkan dengan zaman dahulu. Perkembangan teknologi tentunya akan merubah gaya hidup kita semua dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia teknologi juga membantu menyamarkan materi pembelajaran sehingga memungkinkan untuk murid di desa dan di kota mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Buku yang mungkin akan tiba dengan waktu yang cukup lama di perdesaan, kini hanya butuh waktu yang cukup singkat untuk mendownloadnya. Guru juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai alat bantu agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perlu kita ketahui, penggunaan materi pembelajaran dengan metode visual akan lebih mudah dicerna oleh murid-murid ketimbang meminta untuk membaca buku yang cukup tebal. Dengan adanya perubahan zaman, guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran atau dalam proses mengajar siswa. Sesuai dengan perkembangan teknologi pada abad 21 ini. Guru yang kreatif dalam belajar mengajar tentunya akan mendorong muridnya akan lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Murid akan terinspirasi dan termotivasi oleh gurunya yang kreatif. Selain dituntut untuk kreatif, guru tidak boleh kehilangan keterampilan dasar dalam mengajar. Mengapa? Setiap guru itu harus memiliki cara pengajaran yang berbeda-beda agar seorang siswa pun tidak bosan. Jika seorang guru mengajarkan seorang siswa dengan metode pembelajaran yang sama, misalnya minggu ini memberikan metode pembelajaran dengan cara berhitung dan minggu kedua akan memberikan pengajaran cara berhitung juga. Namun ketika minggu-minggu berikutnya akan dilakukan pembelajaran yang sama seperti itu, maka seorang siswa biasanya mudah bosan untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu pada masa kini seorang siswa pun karena semakin meningkatnya modern atau perkembangan zaman, maka pada zaman masa kini harus dituntut serba canggih dan mengikuti pengarahan zaman. Teknologi pun sudah merambah ke dunia pendidikan kita. Kita lihat cara mengajar konvensional, di mana guru menerangkan ke murid menulis di papan tulis, kemudian para murid disuruh mencatat penuh ke dalam buku mereka masing-masing. Apakah ini menurut kalian efektif? Kalau menurut saya,
Tidak, karena terlalu menghabiskan banyak waktu dan hanya untuk menulis atau menyalin ke buku catatan. Tetapi masih ada saja yang menggunakan cara mengajar yang jadul ini di era yang sudah serba cepat dan di era yang serba canggih ini. Kita lihat beberapa sekolah atau guru yang menggunakan sistem pengajaran yang tidak biasa. Mereka menggunakan yang namanya proyektor. Nah, proyektor yang dulu hanya dipakai di kalangan orang kantoran saja, bisa diterapkan di sekolah dan dimanapun kita berada. Ini merupakan kemajuan sistem belajar mengajar yang harusnya sudah diterapkan dan dikembangkan di sekolah-sekolah. Nah, di mana bisa kita lihat sekolah yang tidak mengikuti perkembangan zaman itu mungkin salah satunya di daerah yang pedalaman. Pedalaman maksudnya adalah biasanya ketika seorang guru pun memiliki kreatif atau memiliki rasa kreatif untuk ingin memberikan metode pembelajaran kepada seorang siswa, namun tidak didukung oleh keadaan di desa-desa, biasa itu adalah hambatan atau halangan seorang guru tidak atau kesusahan melakukan pembelajaran yang kreatif atau mengikuti perkembangan zaman. Biasanya ketika seorang guru pun tahu perkembangan zaman atau pembelajaran yang harus menggunakan sesuatu secara canggih, namun biasanya di desa tersebut memiliki halangan, yaitu halangan salah satunya misalnya kurangnya jaringan. Yang kedua, tidak memiliki listrik. Nah, ketika berada di desa seperti itu, salah satu seorang guru pun ketika ingin melakukan pembelajaran yang kreatif atau mengikuti perkembangan itu terhambat karena terjadinya salah satu tadi mereka tidak tahu bagaimana membatasinya. Namun salah satunya biasanya pembelajaran tersebut yang seperti itu seorang guru mencari cara agar seorang siswa-siswanya ini dapat mengikuti pembelajaran secara perkembangan zaman, yaitu secara canggih seperti pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan adalah cukup sampai di situ. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Yang pertama adalah suasana belajar merupakan suatu hal yang sangat menentukan terciptanya kualitas pembelajaran yang baik, karena apabila suasana pembelajarannya kondusif, baik dan menyenangkan, maka siswa pun akan melakukan pembelajaran secara sungguh-sungguh dan tanpa beban. Ketika hal itu telah terjadi, diharapkan akan tercipta kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa yang sangat baik. Namun seperti yang kita ketahui, fakta di lapangan pada proses pembelajaran tidak semua siswa mempunyai karakter dan tingkat kecerdasan yang sama. Ada yang mampu menangkap dan mengerti secara cepat apa yang disampaikan oleh guru, ada pula yang kesusahan mengerti dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru walaupun sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan atau saya sampaikan kepada kita semua. Saya ucapkan kurang dan lebihnya terima kasih.